Walaupun pemerintah desa Sidoarjo beserta petani yang alhamdulillah untuk saat ini pada hari ini juga kami sangat mengapresiasi sekali dengan kerawan dari PT Harmoni Agro Industri yang mana tadi sudah menyampaikan bahwa untuk Sidoarjo kami cukup saja untuk kami laporkan bahwa area yang di Sidoarjo memang kurang lebih luasnya 45-an hektar. Dan dengan adanya tadi sudah diaturkan sama Bobo, tadi juga banyak sekali kendala yang terutama mengenai dalam pengelolaan dalam pertanian. Sehingga kami berharap dengan adanya kerawan dari PT Harmoni Agro Industri ini nanti ada bermanfaatnya sangat sekali. Sehingga kalau itu nanti dari pertanian khususnya untuk yang petani sini mudah-mudahan diharapkan akan lebih baik dan lebih maju dalam bulan sikit. Terima kasih. Kemarin pada tahun yang lalu kita telah tanam 1 hektar kedelai dan ternyata berhasil, kualitasnya lebih baik daripada yang ekspor. Atas ingin kami kembangkan, melihat petani-petani yang sekarang banyak sekali tanahnya kosong karena disenak hama dan sebagainya. Kami berharap kerjasama dengan PT yang sangat peduli terhadap pertanian, termasuk juga ekspor dari Korea yang akan menawarkan produknya ini. Dan hari ini kami nanti bersama Pak Insinyur Sunarso akan berikan satu informasi betapa pentingnya kegiatan hari ini. Tidak mungkin teknologi pertanian itu tetap tradisional, mesti harus modern, harus berkembang, harus maju. Maka di kanan ini adalah Pak Kepala Desa, para Porkom Bintang yang hadir di sini, lengkap semuanya. Terima kasih, semoga kegiatan ini ada tindak lanjut untuk bisa melahirkan satu kawasan di mana sadar kerukunan atas pertanian ini sangat penting bagi masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Ini kita lepas saja, dilepas saja. Dia akan kurang 16 hektar. Jadi drone ini bisa sampai 4 km, Pak. Bisa sampai 4 km sampai sejauh manapun juga. Nah, dia sudah langsung otomatis dia akan mengambil jarak mulai 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter secara otomatis, dan secara otomatis juga langsung dia menyemprotin gitu. Tanpa kita kendalikan ini Pak, mereka sudah berjalan sendiri. Melakukan kolaborasi antara masyarakat yang ada di desa ini? Nggak mungkin Pak. Jadi itu nozzle-nya juga bisa diatur, yang kanan kirinya mati, yang kirinya hidup sendiri-sendiri tanpa ada satelit. Satelit itu tujuannya untuk melakukan koordinat tadi Pak. Jadi kalau otomatis. Jadi kita akan coba lakukan mereka sampai, sebenarnya bisa sampai dengan berapa kilo pun, maksimal 4 kilo ini bisa Pak. Masih kita saksikan Bapak Ibu, sistem kerja juga sangat peka pikselnya, bisa sampai melihat
sampai sejauh mana tumbuhan batang bambu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Panas ini juga. Bisa dituangkan stok. Jadi kita bisa lihat bagaimana granulnya itu keluar. Ini sementara ini. Dan bahkan ini bisa digunakan untuk di kolam-kolam, Pak. Jadi kita gunakan pelet untuk kita sebar di kolam-kolam, bisa lebih efektif lagi. Ini sangat oke. Kalau lebih kecilnya lebih bisa. Jadi untuk ketinggian sampai dengan sedekat mungkin dengan tanaman pun tidak ada masalah. Bisa lebih rendah pun akan turun. Kita dekat dengan tanaman Tidak di bawahnya kepada Ibu sehingga tidak khawatirkan karena ini bisa dioperasikan jantung Pak. Demikian Pak Ibu atas atensi dan perhatian. Saya ini Laksamana pertama Pak, saya staf khusus Bapak Kasar. Jadi dalam ini saya mencoba menjembatani supaya masyarakat di daerah itu bisa tahu informasi tentang teknologi pertanian. Dan kebetulan saya berlatar belakang teknologi informasi dan kami punya kolaborasi dari teman-teman dari Korea dan kami melihat yang ternyata cukup signifikan. Kami melihat
pengelolaan pertanian di Indonesia ini sudah saatnya untuk bisa menerapkan smart farming, bisa dikatakan pertanian presisi dan berkelanjutan. Jadi kenapa di dalam tema sekarang ini temanya adalah teknologi bersinergi dengan alam atau teknologi alam untuk mewujudkan pertanian yang modern dan berkelanjutan. Apa itu kata arti modern? Modern itu adalah kita bisa mengadopsi teknologi agar supaya memiliki kelebihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Sebagai contoh, misalnya dengan drone kita akan memberikan solusi tidak lagi tenaga manusia, atau misal untuk melakukan spraying atau penyemprotan, seeding atau penyemaian dan juga fogging. Kebetulan di teknologi yang ada sekarang ini kita bisa membuat satu drone saja dengan memanfaatkan menjadi 3 fungsi sekaligus, sangat efektif sekali. Dengan kita bisa melakukan penyemaian, dengan kita bisa melakukan pemupukan, dengan kita bisa melakukan pengabutan, ya, maka petani akan lebih efektif dalam konteks satu tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja yang seharusnya 1 hektar dia bekerja dalam kurun waktu 1 hari, dengan drone kita cuma 20 menit. Ya, begitu efektifnya pekerjaan manusia yang bisa tergantikan dengan drone. Yang kedua, dengan drone kita akan bisa lebih efektif dari setiap titik yang akan dilakukan penggunaan drone ini akan lebih betul-betul menyebar rata. Kalau dengan manusia misalnya kita bekerja 30 menit, 1 jam pakai, nggak bisa lagi melakukan pada tempat-tempat yang lain. Tapi dengan drone berbeda sangat berbeda sekali. Ya, ada efisiensi pekerjaan, efisiensi biaya. Ya. Kemudian penyemprotan supaya tidak ada nyamuk, ya, baik itu di daerah pertanian atau perkebunan atau di kelapa sawit, akan lebih mudah sekali hanya dengan satu tool. Apakah dengan penggunaan drone ini juga menarik minat petani muda, petani milenial? Sangat betul sekali, ya. Tadi saya mendengar juga anak-anak saya pada nggak mau bertani dan sebagainya. Nah, inilah saya salah satu cara saya akan coba anak-anak muda itu untuk bisa, ayolah, di sini ada teknologi, kalian menggunakan drone untuk menggantikan pekerjaan orang tua kalian untuk melakukan tindakan di sawah, ya. Tidak usah masuk sawah, cukup di pinggir sawah, start tombol dimainkan, maka drone akan berjalan, bisa secara otomatis, ya, ataupun kita kendalikan sendiri. Jadi anak-anak muda sudah mulai ada minat ke sana.